A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita selalu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tanggal 14 Sya'ban, karena maghrib tadi udah pindah ya, 14 Sya'ban, berarti besok malam, besok 14, maghrib besok adalah 15 Sya'ban. 15 Sya'ban 15 Sya'ban disebut nisfu Sya'ban. Apa yang ada dalam nisfu Sya'ban? Yang jelas yang kita dengar satu, apa? Bid'ah. Yang satu lagi mengadakan acara setelah maghrib, diantaranya baca Yasin 3 kali. Kita akan menilai masalah ini, mana yang disepakati, mana pendapat mayoritas ulama, mana yang beda pendapat, proporsional gitu ya, mana yang beda pendapat. Khawatirnya ada yang fadilah besar namun terlewatkan gitu di malam nisfu Sya'ban. Ini singkatnya saja. Pertama, fadilah bulan Sya'ban dalam hadis sahih disebutkan, ya supaya nggak ribut, disahihkan oleh Albani. Nggak ribut, udah Albani yang bilang sahih sudah. Bagaimana isi hadisnya? Rasulullah ditanya oleh sahabat, Rasulullah kok kayaknya banyak banget berpuasa di bulan Sya'ban kayak gitu. Kata Rasulullah, jawabannya itu adalah bulan yang dilupakan manusia. Jadi ada Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab diperhatikan, Ramadan diperhatikan, yang dilupakan Sya'ban. Kata Rasulullah, antara Rajab dan Sya'ban, ia bulan diangkat di dalamnya amal soleh ke Rabbul Alamin, ke Allah, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku puasa. Jadi memang hadis ini sahih bahwa di bulan Sya'ban diangkat amal soleh kita, dan di hadis lain di tanggal 15 Sya'ban. Nah, yang menarik kalau bulan ini besok 14, malamnya malam Senin, paginya puasa Senin. Puasa Senin. Nah, malam nisfu Sya'ban, malam magfirah, ini juga sepakat hadis sahih. Di malam itu Allah Subhanahu wa taala apa? Melihat hamba-Nya. La yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi. Semua hambanya diampuni kecuali musyrik. Yang kedua, musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang memusuhi saudaranya karena perasaan hasad. Apa itu hasad? Dia nggak suka orang lain sukses. Dia ingin kesuksesan itu untuk dirinya, yang lain nggak sukses. Kalau orang lain sukses dia nggak suka. Yang seperti itu benci karena hasad, nggak dapat magfirah. Tidak dapat magfirah. Ini hadis sahih. Jadi besok adalah hari malam di mana Allah membagikan magfirah. Hadis yang sahih juga yang kedua dihasankan oleh Albani.
Di malam nisfu Sya'ban Allah melihat ke hambanya, maka mengampuni mukmin, menangguhkan azab bagi kafir, dan membiarkan pembenci, yaitu apa? Al-hikdu. Al-hikdu, ahlal hikdi. Apa tuh hikdu? Kalau hasad dengan hakad itu sama, iri karena orang lain sukses atau yang seperti itu. Bedanya kalau hakid itu kalau ada kesempatan dia membalas. Kita jangan bahas masalah hasadnya. Masalah tadi apa? Maghfirah di malam tersebut. Bukankah di bulan Ramadan juga kita ditawarkan maghfirah? Besok adalah malam dibagi maghfirah. Di hadis lain, nah ini hadis, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, sebagian lain mengatakan sahih. Apa isinya? Di malam nisfu Sya'ban Rasulullah bersabda apa? Idza kanat lailatu an-nisfi min Sya'ban faqumu lailaha, malamnya qiyam, faqumu lailaha. Kemudian wasumu naharaha, puasa. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'id dunya. Ketika matahari terbenam, Allah turun ke langit dunia yang paling dekat ini. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, ala min mustaghfirin li, ada yang lagi istighfar enggak? Saya kasih. Ada yang lagi minta rizki? Saya kasih. Ada yang minta diangkat dari bala? Saya kasih. Ila ala kada wala kada. Hadis ini dhaif sebagian ulama, tapi yang lain mengatakan sahih. Namun nanti di akhir hadis ada hadis lagi dari Imam Bukhari yang menunjukkan maknanya sama, tapi bukan nisfu Sya'ban, di setiap malam gitu. Di setiap malam. Oleh karena itu jangan bertanya apakah sunnah. Pertanyaannya, apa hukum menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Ihya'u lailatin nisfi min Sya'ban. Jumhur fuqaha, ini saya kutipkan dari Ensiklopedia Fikih Kuwait ya. Zahaba jumhurul fuqaha ila nadbi ihya'i lailatin nisfi min Sya'ban. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban sunnah, dikerjakan berpahala. Menghidupkan. Jadi bagaimana menghidupkannya? Setelah ini kita bahas. Tapi mayoritas fuqaha mengatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Caranya setelah ini. Ini saya turunkan fatwa Darul Ifta Mesir. Dari Mesir punya lembaga fatwa nama Darul Ifta Al-Masriyah. Apa isinya? Pendapat jumhur fuqaha mengatakan hidupkan malam nisfu Sya'ban, karena orang-orang yang terdahulu salafan dan orang-orang yang setelahnya wa khalafan melakukan hal ini. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an balaghana an kana yuqal inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Ada 5 malam doa dikabulkan, dan Imam Syafi'i menyebutkannya malam nisfu Sya'ban seperti hadis tadi. Jadi besok mau doanya apa? Silahkan. Ala min mustaghfirin, saya kasih. Mau maghfirah, saya kasih. Mau doa apa? Ya Allah, saya pengen nggak kena corona, besok doa. Kalau mau doa yang lain, jangan kedengaran istri lah, diam-diam ya. Diam ya. Ternyata istrinya doa, ya Allah saya ingin suami yang nggak nikah lagi. Pusing malaikatnya. Azrimakullah. Tapi jangan doa yang enggak. Masa doanya ya Allah tolong dong Manchester City menang lawan Dortmund, jangan. Yang memang untuk akhirat kita, ya Allah saya ingin Ramadan ini optimal, kayak gitu.
Jadi kalau doa dunia, jangan dunia dulu, balik akhirat, akhirat, akhirat. Dunia wala tansa nasibaka minad dunya, kan gitu. Karena dalam Quran kalau ingin akhirat, dunia ada akhirat dapat. Kalau ingin dunia, dikasih dunia sebagian, akhirat nggak dapat, rugi kita. Saya pernah diskusi dengan seseorang, dia punya konsep tentang Indonesia sejahtera. So, saya jawab, Fir'aun juga sejahtera. Apa yang kita inginkan? Ya sejahtera tapi ke surga seperti Sulaiman alaihissalam gitu. Doakan, doakan. Sedikit dari makullah, kalau doa itu jangan pribadi saja, ya Allah pribadi, ya Allah keluarga, ya Allah masyarakat. Kayak gitu. Dalam Al-Quran kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum, masyarakat atau pribadi? La'allakum. Jadi masyarakat yang bertakwa itu yang kita pengen gitu. Kita ingin pribadi bertakwa, iya. Kita ingin keluarga bertakwa, iya. Tapi kita lupa, ingin nggak kita masyarakat bertakwa? Terus Bukit Cimanggu City gimana? Masyarakatnya bertakwanya? Ya gimana bertakwa? Patung di mana-mana gitu. Ya kan kadang-kadang kita ini patung di mana-mana sih, Nam. Alhamdulillah. Jadi ingin dia kalau berdoa apa? Ya Allah, saya ingin masyarakat yang bertakwa. Ya Allah, saya ingin pemimpin yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu tidak melakukan dosa. Takwa itu sederhana. Apa itu dosa? Wajib tidak dilakukan, dosa. Haram dilakukan, dosa. Jadi besok doanya yang jangan yang biasa-biasa saja doanya, karena dakwah itu membentuk masyarakat takut dosa gitu. Karena kalau bilang takwa kayaknya kurang kena, kalau masyarakat takut dosa gitu. Nah, bagaimana caranya? Jadi menghidupkan malam sudah sepakat sudah. Jadi besok ya kita siap-siap. Walau alam besok ada ceramah atau tidak. Yang jelas setelah Isya boleh di masjid atau di yang lain. Kita lihat caranya. Yang sepakat menghidupkan malam nisfu Sya'ban sendiri-sendiri, sepakat sunnah. Sendiri-sendiri gitu. Mumpung lagi kopi biar sendiri-sendiri adalah. Sendiri-sendiri. Jadi besok, wah ini gimana besok? Nah, sedikit masalah nanti taraweh. Kan tidak lama kita taraweh di sini. Bagaimana? Taraweh itu dianjurkan 1 juz 1 malam. Berapa? 1,5 jam paling. Caranya kan di sini nggak sampai. Maksudnya kan karena COVID ya, 1/2 jam. Pulang ke rumah. Saya lihat ada video baca HP. Itu terlalu banyak gerakan. Yang benar, bukan yang benar. Yang lebih tepat adalah Qurannya besar di hadapan kita, jadi kita nggak gerak-gerak. Setiap halaman 1 rakaat, 20 rakaat 1 juz. Oh lama? Enggak, cuma 1,5 jam nggak lama. Masih lama nonton sinetron loh. Betul nggak? Ya ngapain nonton sinetron? Masa kita doa dari sekarang, ya Allah saya pengen Ramadan, ya Allah saya pengen Ramadan. Pas Ramadan datang sinetron, ini mana? Pas Ramadan datang nonton bola. Siapa? Pokoknya Liga Champion itu tinggal 8 tim. Ya. Liverpool lawan Real Madrid. Hadirin Allah, nggak usah yang begitu-begitu. Sayang bulan Ramadan. Nah, ini ya kan pernah kita sampaikan, gimana caranya lah. Saya juga lagi mikir nih gimana ya, punya Quran gede sehingga kalau baca Quran 1 halaman selesai. Ya nggak usah denger anak kita panjang banget. Jadi dalam fikih 1 juz itu 1 malam paling tidak. Dalam fikih diharapkan 1 bulan Ramadan khatam dalam sholat gitu. Ayo. Ya kan kita lagi pandemi, kalau enggak kita ikutin imam sampai selesai 1 juz kan. Tapi masalahnya kan kita juga harus berhitung dengan kondisi. Nah,
Jadi sendiri-sendiri sepakat. Besok nanti akan kita bahas. Sekarang bagaimana hukumnya berkumpul untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Memang ada yang membid'ahkan tapi makruh. Bid'ahnya enggak haram, bid'ah makruh. Auza'i mengatakan makruh, tapi Ishaq Rahawiyah dari mazhab Syafi'i mengatakan mustahab. Yang lebih menarik, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan berjamaah lebih baik. Berjamaah lebih baik. Jadi kalau boleh mengadakan sholat berjamaah. Ibadahnya bagaimana? Nah ya, sekarang ada sholat nisfu Sya'ban. Kalau ini masa berkumpul ya. Namun disambung sholat nisfu Sya'ban. Apa hukumnya? Ibadah biasa, tahajud, witir, tilawah di malam nisfu Sya'ban. Ada yang larang nggak? Nggak ada. Masalah sudah. Kata Ibnu Taimiyah lebih baik berjamaah. Wa idza shallal insanu lailatan nisfi wahdahu, kalau sendirian, au fi jama'atin atau berjamaah, khosatan kama kana yaf'alu tawaif minas salaf. Dulu orang salaf dulu, orang terdahulu melakukannya. Fahuwa ahsan. Malam nisfu Sya'ban, salatnya tahajud berjamaah boleh. Makanya ini kita nggak hafal banyak. Oh, kita cari aja yang hafal. Tolong dong jadi imam. Kami ingin sholat panjang di malam nisfu Sya'ban, boleh gitu. Boleh. Nah, yang menarik, siapa yang berpendapat? Ibnu Taimiyah. Saya mungkin, kenapa sih Ibnu Taimiyah terus? Masalahnya yang sering membid'ahkan itu gurunya Ibnu Taimiyah. Gurunya nggak begitu gitu. Terus yang begitu siapa gitu kan? Paham? Sekarang sholat nisfu Sya'ban, kalau sholatnya biasa nggak ada masalah, nggak ada yang mempermasalahkan, boleh. Nah, sekarang bagaimana sholat nisfu Sya'ban cara khusus? Cara khusus. Bagaimana cara khususnya? 100 rakaat. Setiap rakaat membaca setelah Al-Fatihah 10 kali Al-Ikhlas. Kira-kira sampai jam berapa tuh? Nanti ada hadisnya kita baca ya. Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah. Waduh, Ibnu Taimiyah bid'ah. Imam Ghazali sunnah katanya. Ihya Ulumuddin mengatakan, saya baca ya. Wa lailatun nisfi min Sya'ban. Sya'ban ya. Fafiha, di malam nisfu Sya'ban tadi, mi'atu rakaat, 100 rakaat. Yukra'u fi kulli rakaatin ba'dal Fatihah suratul Ikhlas, atau yaqra'u suratal Ikhlas 10 marrat. Setiap setelah Fatihah 10 kali. 10 kali 100 berapa? 1000. Bari malam itu membaca Al-Ikhlas 1000 kali. Ada nggak di Indonesia yang begitu? Nggak ada. Kenapa? Nggak bisa ngitungnya. Ini 80 atau 79 nih. Yang juga gitu kan. Ala kulli hal, ini yang disebut sholat nisfu Sya'ban yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan sunnah. Kenapa Imam Ghazali disebut sunnah? Kanu la yatrukunaha kama auradnahu fi sholatit tatawu. Dalam pembahasan Ihya Ulumuddin dalam sholat tatawu, sholat seperti ini tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang terdahulu. Siapa? Imam Ghazali. Yang menarik, mazhab Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i yang membid'ahkan juga gitu. Tilkal kaifiyah, cara seperti itu dianggap bid'ah qabihah. Tapi saya juga belum menemukan ya. Kalau setelah Isya 100 rakaat Al-Ikhlas 1000 kali Al-Ikhlas, jam berapa beresnya tuh? Ini yang menjadi masalah bukan tahajud di malam nisfu Sya'ban, tapi apa? 100 rakaat. Kita lihat pendapat Imam Nawawi. Ini hadisnya nih. Man shalla fi hadhihi lailah khamsa asyrata min Sya'ban, 15 Sya'ban.
besok mi'ata raqatin arsalallahu ilaihi mi'ata malaikah. Barang siapa sholat 100 kali 100 rakaat diutus 100 malaikat. 30 malaikat salasuna yubashirunahu bil jannah, memberi kabar gembira tentang surga. 30 mengamankan dari api neraka. 30 malaikat menghalangi mereka dari hal-hal yang dari kesialan. Yang 10 jagain setan. Wah, kalau begini ceritanya kayaknya kalau hadis ini sahih, waduh itu mendingan kita paksa-paksain besok. Kenapa? Lihat, surga selesai, api neraka dibebaskan, kesialan dibersihkan, setan dijaga. Apalagi yang kita inginkan? Nah, itu. Terus hadisnya maudhu. Apa kata Imam Nawawi? Wa huwa haditsun batilun. Ini hadis yang batil. Kama qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seperti yang dikatakan Imam Nawawi. Ya, berarti yang dibid'ahkan itu apa? 100 rakaat. Saya bilang, siapa yang 100 rakaat? Kemudian dari makullah terdapat, nah ini kesimpulan sementara, terdapat fadilah besar di malam nisfu Sya'ban. Magfirah, dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan qiyamul lail, tahajud, witir, tilawah, berzikir, salat, doa. Nah, tadi Imam Ghazali sudah ya sedikit. Nah, sekarang permasalahannya apa hukumnya membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban 3 kali? Pertanyaannya, ada yang ngelarang? Nggak ada. Kan malam itu disuruh berzikir. Baca Yasin zikir bukan? Zikir. Malam itu kan disuruh berdoa. Dibaca untuk memohon panjang umur. Setelah Yasin pertama, mohon panjang umur, ketaatan, ketakwaan, dan dapat istiqomah kepada Allah Ta'ala. Saya kadang-kadang mikir, salah gak? Gak salah. Yang kedua, dibaca untuk memohon diluaskan rizki. Yang ketiga, dibaca untuk memohon ditentapkan iman Islam, husnul khotimah sampai akhir hayat. Makanya kalau ada orang melakukan sesuatu yang kita tidak setuju, tidak boleh dikatakan bid'ah, tapi ditanya dulu kenapa. Kenapa? Setelah itu didengar jawabannya. Kalau ada jawaban dan memang secara syar'i tidak melanggar, tidak boleh disebut bid'ah. Terus kalau kita menganggapnya ini bid'ah, silakan, tapi tidak boleh disebar di WA. Kenapa? Kalau mau disebar di WA, pendapat pertama bid'ah, pendapat kedua boleh. Kalau beda pendapat, tolong toleransi. Nah, itu yang boleh. Dari mana baca Yasin? Lah kan baca Quran sah-sah saja. Ayo. Jadi, wah ini nggak boleh, silakan. Yang tidak boleh adalah ada orang berkumpul baca Yasin 3 kali, terus kita bilang ini bid'ah, jadi ribut. Tapi kalau tidak setuju, keep dalam diri sendiri, sudah. Kenapa? Karena kita tahu mereka punya dalil juga untuk melakukan hal-hal tersebut. Ini sama. Darul Ifta Masriyah mengatakan, ini hadisnya. Ada hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Lihat, innallaha, innalillah, bukan innalillahi wa inna, inna lillah, bukan inna, bukan inna lillah, sesungguhnya Allah memiliki malaikatan, para malaikat, yatufuna fit turuq, mereka berkeliling malaikat tersebut fit turuq, di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang yang sedang berzikir, ahlul dzikri. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau, kalau mereka menemukan kauman, sekelompok orang sedang berzikir, halumu ila hajatikum, sebutkan apa kebutuhan kalian. Qala
fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. Kalau menemukan orang sedang berzikir, kan kaumun berarti berzikirnya bareng, diliputi oleh sayapnya seakan-akan meliputi dunia. Diriwayatkan Bukhari. Permasalahannya, malam nisfu Sya'ban ada fadilahnya. Ketika berkumpul baca Yasin 3 kali, pelanggaran syariatnya di mana? Pelanggaran syariatnya di mana? Rasulullah tidak melakukan, mohon maaf, tarawih itu 20 rakaat Rasulullah tidak melakukan. Bid'ah nanti dulu. Hanya Albani membid'ahkan, sisanya ulama tidak membid'ahkan. Bin Bas tidak, Syekh Utsaimin tidak, Masjidil Haram belah 20. Jadi ada hal yang tidak dilakukan Rasulullah dan tidak bid'ah gitu loh. Kalau lihat hadis ini salah gak? Malam nisfu Sya'ban berkumpul, nggak salah juga. Maka ini saya nukilkan dari fatwa di Darul Ifta Masriyah, orang-orang Darul Fatwanya Mesir. Nah kalau begitu jangan terlalu cepat, ini bid'ah, nanti dulu. Silahkan dengan konsepnya, jangan mengganggu yang lain, karena yang lain pun melakukan dengan ilmu. Yang salah adalah membidahkan sebelum bertanya. Tanya kenapa? Yang salah apa? Mengatakan tidak boleh tanpa bertanya. Jadi jangan tidak boleh menilai amalan orang dengan cara berpikir kita sendiri. Ada orang mengatakan tidak sunnah bid'ah, silahkan. Tapi yang lain mengatakan tidak sunnah, belum tentu bid'ah gitu. Nah itu. Ayat rahimakumullah. Nah, masalah fadilah, ini fadilahnya begini-begini. Yang namanya fadilah itu harus berdasarkan hadis sahih. Harus berdasarkan hadis sahih. Terus bagaimana tadi menghidupkan malam Ramadan? Karena terlalu banyak tentang menghidupkan hadis-hadis tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, banyak sekali. Kalaupun dinilai dhaif, bukankah dhaif yang dhaifnya bukan maudhu ya? Kalaupun dhaif, kalau maknanya sepakat berarti bisa dipakai sebenarnya. Ayat dalam hal ini bagaimana, apa yang akan kita lakukan? Yang ini sepakat kalau ini menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan cara sholat qiyam, tahajud, tilawah, apalagi witir, silahkan. Silahkan. Jadi bagaimana kalau gini, ada seorang sahabat bernama Abu Dzar Ghifari. Dia masuk masjid, sholat sampai kemudian assalamualaikum. Dia nggak 2 rakaat salam, enggak, sholat berkali-kali, sujud berdiri, sujud berdiri. Kemudian ditanya, ternyata kata beliau, saya mendengar Rasulullah bersabda, setiap 1 rakaat dihapus 1 dosa, diangkat 1 derajat, dan diberi 1 pahala, 1 kebaikan. 1 rakaat dihapus 1 dosa, yang ketiga diangkat 1 derajat. Saya ingin Allah menghapus dosa, memberikan kebaikan, mengangkat derajat, maka saya sholat tanpa pernah tahu hitungannya berapa. Disebut sholat mutlak gitu. Allahu Akbar, sujud berdiri, sujud berdiri, sujud berdiri. Ketika capek, assalamualaikum. Sholat mutlak namanya. Jadi sah-sah saja dong. Kalau berdasarkan hadis secara tidak langsung menunjukkan hal-hal tersebut dibolehkan. Kalau begitu, tadi saya lihat sebelum sholat tanggal berapa sih hari ini? Ada beberapa tanggalan hijriyah dalam bahasa Indonesia. Hari ini tadi siang 13, sekarang masuk 14. Berarti besok memang hari Ahad 14 Sya'ban. Malamnya silahkan, jangan disia-siakan tilawah dan yang lainnya. Nah, rahimakumullah, harapannya mari kita merencanakan dengan apa Ramadan tahun ini kita sambut. Jangan sampai Ramadan
kita lakukan puasa tarawih, akan tetapi tidak mewujudkan tujuan. Tidak mewujudkan tujuan. Nah, ada pertanyaan? Karena ada beberapa menit. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, akan kita apakan besok gitu. Boleh nggak? Boleh. Apa? Udahlah, cari yang hafal, tolong dong malam besok imami kami ingin nyoba sholat 2 jam gitu. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Untuk apa? Latihan di bulan Ramadan. Boleh. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang apa? Mendapatkan maghfirah. Alhamdulillah, saya akhiri dengan ayat tadi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Yang tidak boleh puasa tapi tidak melahirkan manusia takut dosa. Tujuan puasa itu apa tadi? La'allakum kami ingin membuat manusia takut dosa. La'allakum tattaqun. Coba bagaimana prosesnya ketika puasa? Jaga puasa dari hal yang membatalkan puasa dan hal yang menghancurkan pahala puasa. Jadi puasa esensinya adalah menjaga dari dosa. Makanya dari subuh jaga dosa sampai maghrib. Bohong nggak boleh, melihat yang enggak nggak boleh, mendengar yang enggak nggak boleh, mulut yang berbicara yang enggak nggak boleh. Bolehnya apa? Ganti enggak jadi iya. Mulut berbicara yang iya, maksud yang baik-baik. Jaga sampai maghrib. Namun setelah maghrib jangan berpikir yang nggak boleh kan tadi puasa. Setelah buka boleh. Jangan berarti puasanya nggak menghasilkan tujuan. Pagi hari latihan tidak dosa, setelah maghrib praktek. Ketemu lagi subuh, akhirnya 1 bulan sudah terlatih tidak melakukan dosa. 1 Syawal menjadi la'allakum tattaqun, manusia yang takut melakukan dosa. Kan lagi puasa jangan gibah. Oh nanti aja ya habis maghrib. Nggak boleh juga habis maghrib. Maka saya ditulis di Facebook itu kesalahan puasa, tidak menjaga puasa dari dosa. Kesalahan orang yang menjaga puasa dari dosa, tidak menjaga dosa ketika buka puasa gitu. Jadi jangan sampai nggak boleh puasa, oh iya. Terus nanti malam sama kayak begitu. Makanya mata dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga. Kalau buka YouTube hati-hati. Lagi nonton nih gimana nih golnya, keluar iklan sabun, puyeng antum. Kan yang namanya YouTube ngeselin gitu ya, kalau nggak pakai iklan harus bayar ya, gimana gitu. Yang jelas jaga mata, mulut dan telinga agar puasa kita melahirkan la'allakum tattaqun, manusia-manusia yang apa? Takut dosa. Kan gitu kan kalau di bulan puasa, jangan. Mau marah, jangan marah. Mau gibah, jangan gibah. Apalagi mau bohong, puasa mau bohong. Berarti latihan tidak melakukan dosa. Nah, yang mudah-mudahan dosa 2, wajib dilanggar dosa, haram dilakukan dosa. La'allakum tattaqun. Yang mudah-mudahan Ramadan kita adalah Ramadan yang menghasilkan manusia takut dosa. Siapa mereka yang rugi? Puasa nggak takut dosa, puasa kerjaannya riba. Kan di Indonesia hebat ya, 80% Indonesia itu muslim, tapi ekonominya 95% riba. Itu kan kita jadi bingung itu. Makanya tadi doakan pribadi bertakwa, keluarga bertakwa,
masyarakat bertakwa. Saya gitu ya. Nah, saya ini hadirin rahimakumullah, silahkan merencanakan dengan baik. Ada orang mengatakan barang siapa gagal merencanakan, maka dia sudah merencanakan gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.